Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pagi ini sudah sarapan belum? Jika belum, silakan sarapan karena sarapan itu penting untuk tubuh kita agar tubuh kita dapat beraktivitas secara lancar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, nanti kalian list daftar hadirnya melalui WhatsApp group ya, yang akan Ibu kirimkan di WhatsApp group. Pembelajaran kemarin kita telah mempelajari di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, sekarang kita masuk ke tema baru, yaitu kita telah masuk ke tema baru, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1, muatan pembelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat mengetahui apa itu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian agar kalian dapat menyajikan informasi mengenai karakteristik dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Baiklah, silakan kalian buka bukunya di halaman 5. Sudah dibuka halaman 5? Silakan terlebih dahulu kalian amati gambar yang ada di halaman 5 ini ya. Jika sudah, apa saja sih yang terdapat di gambar di halaman 5? Iya, ada pantai, ada dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Kemudian dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Setelah kalian mengamati gambar yang ada di halaman 5, kalian ini Ibu ada sebuah gambar juga, ini ada pantai. Contoh pemanfaatan pantai itu ada budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Kemudian dataran tinggi. Ini contohnya ada perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk perkebunan teh. Kemudian itu dataran rendah. Hasil pertanian di dataran rendah itu berupa padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di daerah
dataran rendah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa perbedaan dari pantai, dataran tinggi, kemudian dataran rendah tadi? Iya, dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian dataran rendah, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Silakan kalian buka bukunya di halaman 6. Di sini ada tabel karakteristik tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ada tentang lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduknya. Yang pertama itu pantai. Lokasi pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Kemudian ciri-cirinya, daerah yang berbatasan dengan laut yang pantai yang landai dan ada pula yang terjal. Kemudian ciri-cirinya, kemudian sumber daya alamnya itu ikan, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Manfaat dari pantai ada yang tahu nggak? Iya, manfaat pantai itu untuk objek wisata. Kemudian mata pencarian penduduknya ada yang tahu? Iya, mata pencariannya tuh seperti nelayan, kemudian petani tambak. Nah, selanjutnya itu adalah dataran tinggi. Lokasinya itu di permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Kemudian ketinggiannya 500 di atas permukaan laut. Nah, di sini ada sumber daya alamnya. Contoh sumber daya alamnya ada yang tahu nggak? Iya, ada tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian manfaat dari dataran tinggi itu apa? Iya, benar sekali, ada objek wisata, terus perkebunan. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi itu apa saja? Iya, ada petani, kemudian ada pekebun. Nah, selanjutnya itu adalah dataran rendah. Sumber daya alam dari dataran rendah itu apa saja sih? Ada hewan ternak, ada sayuran, dan juga buah-buahan. Kemudian manfaatnya apa saja? Iya, ada manfaatnya itu tempat seperti perumahan, bisa menjadi perumahan, kemudian tempat peternakan. Nah, juga mata pencariannya itu adalah petani, karyawan, dan buruh. Nah, jadi masih ingat gak tadi apa saja sih yang telah kita pelajari pada pembelajaran ke-1 ini? Ya, kita telah mempelajari mengenai apa itu dataran tinggi, dataran rendah, kemudian pantai. Kemudian ada yang tahu lagi nggak apa saja yang telah kita pelajari? Iya, kita telah mempelajari mengenai karakteristik dari pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Sejauh ini mengenai materi kita sudah bisa dipahami anak-anak? Baguslah, alhamdulillah, berarti pembelajaran kita hari ini berhasil ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu telah mengirimkan soal di grup WhatsApp. Jadi silakan kalian untuk cek di grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kalian beresin dulu buku-bukunya, pena-penanya, masukkan lagi ke dalam tas. Sudah? Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.